selamat datang di acara Ketok Palu, ngobrol-ngobrol masalah yang sedang belakangan terjadi dari kacamata hukum bersama saya Peter Gumala dan bersama rekan saya, abang saya tercinta, ada Bang Hamdan Zulfa. Halo Bang, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Ini kita mau ngobrolin korupsi nih Bang. Korupsi mulu nih Bang, negara Bang, pusing saya Bang. Jadi mungkin yang lagi rame, pemirsa juga tahu ya, honest people. Jadi belakangan kan lagi rame nih gara-gara Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani marah-marah. Beliau bilang ada pengkhianatan di lembaga yang dia pimpin. Masalahnya memang yang melakukan pengkhianatan ini pejabat tinggi. Levelnya udah sampai eselon 2 guys. Yang tunjangannya juga harusnya nggak kecil sih. Dari reformasi di Ditjen Pajak, itu tunjangan levelnya untuk eselon 1 aja bisa di angka lebih dari 100 juta. Paling kecil 5 juta. Di luar tunjangan untuk istri dan anak ya, dan keluarga ya. Bayangkan, udah dapat tunjangan sebesar itu pun masih ada keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Memang tidak ada puasnya. Saya pikir kasus Gayus Tambunan sudah menjadi yang terakhir dan yang terbesar. Ternyata hukuman untuk seorang koruptor dari pegawai Ditjen Pajak tidak membuat jerah para pegawainya. Mungkin saja karena melihat dari kasusnya Gayus, udah di penjara, masih bisa nonton tenis di Bali. Hukuman macam apa itu? Saya mau nanya ke Bang Hamdan aja deh untuk lebih detailnya soal kasus ini ya. Tapi itu belum tentu juga. Belum tentu juga ya? Karena sistem yang dibuat sedemikian rupa untuk mengantisipasi terjadinya korupsi sudah dilakukan sejak tahun 1983 reformasi pajak. Waduh, panjang nih. Reformasi birokrasi, kemudian aturan-aturan dibuat sedemikian rupa sehingga petugas pajak itu tidak bersentuhan langsung dengan wajib pajak. Dan berbagai upaya-upaya sudah dilakukan, termasuk menaikkan insentif. Bagi petugas pajak. Sebelum kita semakin... Insentifnya itu paling pertama sebenarnya luar biasa tinggi. Sebelum kita makin dalam lagi membahas soal intensif dan kasus ini Bang, saya resmi buka episode kali ini dengan Ketok Palu. Mohon izin ya Bang. Kasus korupsi Ditjen Pajak, saya buka hari ini. Bahwa saat ini benar KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini kami belum bisa menyampaikan detail kasusnya, termasuk pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi apa Bang yang terjadi sebenarnya? Reformasi sudah dilakukan, celah-celah kayaknya udah dipersempit, apalagi kasus yang heboh beberapa tahun yang lalu dari Gayus Tambunan, datang dari pegawai staf jabatannya tidak terlalu tinggi. Ternyata sampai tahun ini, sampai hari ini masih terjadi. Apa karena emang hukumannya nggak membuat jerah? Kan kita juga tahu ya, Gayus Tambunan begitu ditangkap masih bisa nonton tenis di Bali. Luar biasa. Coba kita lihat dulu kasus ini dari apa sebenarnya yang terjadi. Pertama, kalau kita lihat apa yang diumumkan oleh KPK, 2 pejabat pajak. Pejabat pajak itu sudah masuk level menengah tinggi, yaitu di eselon 2, kira-kira kalau direktur ya. Dengan kepala kantor pajak. Itu yang sekarang ini dinonaktifkan, yang dianggap diduga. Yang dianggap pengkhianat ya Bang? Oleh Sri Mulyani disebut sebagai pengkhianat negara. Saya kira istilah itu benar. Karena negara sedang dalam keadaan kesulitan, sedang dalam keadaan pandemi, kemudian target pajak tidak pernah tercapai, kemudian pajak yang sangat diperlukan bagi pembangunan itu dikorupsi. Pajak ini kalau saya istilahkan ini korupsi di tingkat hulu. Hulu ini di pendapatan negara. Kalau korupsi di belanja itu di tingkat hilir. Ini kan sangat merusak. Padahal kita lagi giat-giatnya narik-narikin pajak supaya target tercapai, ya kan? Sebagai warga negara yang baik juga. Bulan Maret ini kan bulan pajak, Bang. Kita suruh lapor segala macam. Bisa-bisanya pejabat ini dikorupsi uang pajak. Dikemplang, istilahnya dikemplang ini, Bang ya. Memang kalau dilihat ya rata-rata yang terjadi antara pegawai pajak dengan wajib pajak perusahaan. Ini modus lama sebenarnya. Perusahaan besar lah. Nah, ini kalau kita lihat catatan di sini ada 3 perusahaan besar yang terlibat
Salah satu perusahaan tambang batu bara. Ya. Kemudian satu adalah perbankan. Ini kan perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang besar. Nah, kecenderungannya memang dalam korupsi ini adalah di wajib pajak besar. Nah, kalau wajib pajak karyawan kan tidak bisa apa-apa, langsung kita dipotong. Dipotong, betul. Langsung dipotong pajak. Kita terima berapanya langsung dipotong pajak. Betul. Udah kecil dipotong lagi. Ini duit kos saya juga dipotong loh. Karena saya warga negara yang baik, potong, bayar pajak. Tapi pengusaha-pengusaha besar itu kok itu Bang berani-beraninya juga. Dan memang ini prihatin, kita sangat prihatin karena begini. Kalau kita lihat ya di rasio pajak, tax ratio, sekarang semakin menurun. Tax ratio itu adalah persentase pajak yang diperoleh dibanding dengan pendapatan bruto. Ya. Nah, sekarang ini sekitar 7,9%. Itu kecil sekali. Dan yang tertinggi kita tahun 2014 itu adalah 14% dari pendapatan bruto. Nah, ini semakin kecil, artinya apa? Semakin kecil pendapatan pajak kita. Kemudian pada sisi lain, itu pajak, hasil pajak kan pertama untuk pembangunan. Betul. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi angka ketimpangan sosial, kan ditarik dari orang kaya, kemudian kita distribusi. Kesenjangan tidak terlalu jauh. Kesenjangan tidak terlalu jauh. Betul. Kalau ngelihat dari sisi sistemnya nih Bang, nggak tahu deh, saya mau minta pendapat Bang Hamdan aja. Terus dari sisi pengusaha, setahu saya nih Bang, bahkan sudah ada keringanan pajak. Bahkan untuk pandemi ini, pengusaha juga banyak dikasih keringanan pajak. Ini emang karakter orang Indonesia nggak bisa ngelihat peluang sisi entrepreneur atau gimana sih Bang? Yang penting ada untung aja. Atau memang selalu melihat ada celah dari undang-undang yang bisa diakalin gitu? Iya, gini, sebenarnya sekali lagi kalau kita lihat reformasi perpajakan itu sudah sangat luar biasa. Berbagai aturan dibuat untuk mengantisipasi, menghindarkan dari fraud ya. Para petugas pajak ini sudah sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah apa yang dilakukan meningkatkan insentif yang juga sangat tinggi, bahkan di Dirjen Pajak itu pertama sekali yang memberikan insentif yang besar. Habis ini kita bakal balik lagi. Bang Hamdan udah nge-tweet juga di Twitter. Saya habis ini mau bacain reply dari followersnya Bang Hamdan seputar kasus ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ketok Palu. Mohon izin Bang, boleh diketok silakan Bang. Kita tutup segmen ini. Ya. Mantap. Jangan kemana-mana, tetap di Ketok Palu.